Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan, ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis juga merupakan data. Namun, karena adanya kemungkinan kesalahan, maka apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi. Sebagai contoh, 1. Karena pemerintah melalui Bulog menganggap bahwa beras cukup, maka diputuskan untuk tidak mengimpor beras. 2. Karena pemerintah melalui Departemen Pertambangan berpendapat bahwa kenaikan harga minyak tidak mempengaruhi harga makanan, maka diputuskan untuk menaikkan harga minyak. Untuk dapat diuji, suatu hipotesis haruslah dinyatakan secara kuantitatif atau dalam bentuk angka. Jadi, pendapat yang mengatakan persediaan beras cukup sukar diuji kebenarannya. Hipotesis statistik ialah suatu pernyataan tentang bentuk fungsi suatu variabel atau tentang nilai sebenarnya suatu parameter. Pengujian hipotesis statistik ialah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang dipersoalkan atau diuji. Untuk menguji hipotesis, digunakan data yang dikumpulkan dari sampel, sehingga merupakan data perkiraan. Itulah sebabnya keputusan yang dibuat dalam menolak atau tidak menolak hipotesis mengandung ketidakpastian. Maksudnya, keputusan bisa benar dan bisa juga salah. Adanya unsur ketidakpastian menyebabkan risiko bagi pembuatan keputusan. Jadi, pengujian hipotesis erat kaitannya dengan pembuatan keputusan. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak menggunakan istilah hipotesis nol. Penolakan hipotesis nol atau dilambangkan dengan H0 mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HA. Jadi, bila H0 menyatakan bahwa probabilitas suatu pendugaan adalah 0,5, maka hipotesis alternatifnya atau HA dapat berupa P lebih dari 0,5, P kurang dari 0,5, atau P tidak sama dengan 0,5. Yang selanjutnya yaitu jenis kesalahan atau type of error. Jenis kesalahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis kesalahan jenis 1, yaitu jenis kesalahan yang disebabkan karena kita menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu benar. Yang kedua yaitu kesalahan jenis 2, yang mana kesalahan yang disebabkan karena kita menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu salah. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini, dapat kita lihat bahwa pembuatan keputusan biasanya berusaha agar kedua kesalahan tersebut ditekan sampai sekecil-kecilnya atau sampai seminimumnya. Hal ini suka dicapai sebab untuk sampel dengan N tertentu, nilai probabilitas B untuk membuat kesalahan jenis 2 meningkat, sewaktu nilai probabilitas untuk membuat kesalahan jenis 1 menurun. Misalnya, seseorang memiliki pabrik bola lampu menerima hipotesis bahwa rata-rata umur bola lampu tersebut adalah 3 tahun. Padahal kenyataannya hanya bisa menyala selama 2 tahun. Berdasarkan hipotesis yang sudah diterima itu, dia memberikan jaminan selama 2,5 tahun. Akibatnya, dia akan mengalami kerugian dengan mengganti bola lampu yang rusak atau mati sebelum waktunya. Seperti menolak H0 berarti menerima HA. Menerima H0 berarti menolak HA.
C. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang berupa anggapan atau pendapat dapat didasarkan atas 1. Teori, 2. Pengalaman, baik itu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. 3. Ketajaman berpikir. Untuk menguji hipotesis, kita harus menentukan terlebih dahulu besarnya alfa, sama dengan kesalahan jenis 1 yang sering juga disebut tingkat nyata. Kebiasaan dalam dunia kedokteran, ekonomi atau bisnis, dan pertanian, nilai alfa masing-masing adalah sebesar 1%, 5%, dan 10%. Besarnya nilai alfa ini sebenarnya tergantung pada keberanian pembuat keputusan. Berapa besarnya kesalahan yang menyebabkan resiko yang akan ditolerir, yang disebut daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Daerah penolakan ialah himpunan nilai-nilai sampel yang diobservasi yang akan menghasilkan penolakan hipotesis. Sebagai contoh, kalau hipotesis H0x merupakan variabel binomial dengan P sama dengan 0,80 dan N sama dengan 10, ditolak kalau X kurang 6. Ini berarti bahwa daerah kritis pengujian atau daerah penolakan terdiri dari nilai-nilai sampel 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 kurang dari 6. Pada umumnya, daerah penolakan akan memenuhi syarat bahwa probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 1 tidak lebih dari nilai alfa. Seorang peneliti biasanya akan memiliki daerah kritis sesuai dengan nilai alfa yang telah dipilih, yang mempunyai nilai probabilitas terkecil untuk melakukan kesalahan jenis 2. Agar dapat menentukan probabilitas untuk tidak menolak hipotesis yang diuji. Apabila hipotesis itu salah, sangatlah perlu secara spesifik menentukan bentuk hipotesis alternatif. Kalau tidak, sangatlah sulit untuk menemukan the best critical. D. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. Seringkali seorang pembuat keputusan mempunyai pendapat mengenai nilai rata-rata atau mu. Misalnya, seorang pejabat bank berpendapat bahwa rata-rata modal perusahaan nasional pada suatu periode sebesar 300 miliar. Seorang pejabat dari Departemen Tenaga Kerja berpendapat bahwa rata-rata gaji per bulan karyawan dari perusahaan tekstil sebesar 100 juta. Seorang pemilik pabrik bola lampu beranggapan bahwa bola lampu buatan pabriknya bisa menyala rata-rata 1000 per jam. Sedangkan pemilik pabrik rokok berpendapat bahwa setiap batang rokok buatan pabriknya mengandung nikotin secara rata-rata 2 mg dan lain sebagainya. Pendapatan atau anggapan yang merupakan hipotesis apabila akan dipergunakan untuk membuat keputusan atau untuk menentukan langkah-langkah berikutnya harus diuji terlebih dahulu. Setiap keputusan seyogianya didasarkan atas hasil pengujian hipotesis. Misalnya ada kebijakan dari pemerintah, yaitu kalau rata-rata gaji pegawai negeri eselon 4 kurang dari 500.000. Kemudian ternyata rata-rata gaji mereka kurang dari 500.000. Maka kemudian diputuskan oleh pemerintah untuk menaikkan gaji mereka. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.